Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, di mana pada kali ini merupakan pertemuan pertama kita di mata pelajaran PKN. Saya harap adik-adik lebih cermat, lebih berpikir ke arah yang positif dalam menggunakan iptek itu sendiri. Karena pada umumnya ketika kita berbicara iptek, ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh iptek ini. Tapi tidak serta-merta iptek ini akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Karena diantaranya, dampak daripada iptek itu ialah mempermudah komunikasi dengan orang lain, baik dalam maupun luar negeri. Coba bayangkan dulu sebelum ada HP, gimana susahnya orang ngirim surat, gimana susahnya orang untuk berkomunikasi. Sekarang dengan adanya teknologi canggih ini bisa orang saling lihat, bisa orang video call. Apapun kebutuhannya cepat untuk direspon. Kalau dibanding dengan dulu ya susah, nunggu surat berbulan-bulan, biaya sudah mahal. Selain itu sebagai sarana berbagi informasi berupa tulisan, gambar, dan suara. Seperti pembelajaran juga bisa kita lakukan menggunakan teknologi itu sendiri. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya menugaskan adik untuk menonton video ini. Selanjutnya, memudahkan transaksi jual beli barang meskipun dari wilayah yang berbeda. Iya, sekarang gimana sekarang penjual online banyak, mau buka aplikasi di Shopee, di Lazada, di Tokopedia banyak, cukup dengan teknologi HP. Jadi kita nggak usah pergi jauh-jauh. Tapi di sisi lain ada pengaruh negatifnya. Misalnya mempengaruhi tingkat kepedulian sosial seorang. Misalnya dulu kalau orang mau apa-apa kita langsung menemuinya, kita langsung ke rumahnya, kita langsung bersilaturahmi. Kalau sekarang enggak, cukup lewat HP, cukup jarak jauh. Nah, selanjutnya meningkatkan aksi-aksi kejahatan. Ya, banyak kejahatan kita lihat sekarang ini dengan cara apa? Saling telepon, kenalan lewat sosial media, terus ujung-ujungnya ketemuan, akhirnya terjadi penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, banyak sekali. Kita temukan gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, itu kalau kita berbicara negatif dan positifnya secara umum. Nah, untuk lebihnya, nah itu adik kembangkan sendiri nantinya. Baik, sekarang kita akan berbicara mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasinya dulu. Nah, misalnya di sini seumpamanya teknologi. Teknologi itu misalnya sudah ada pada negara Indonesia ini. Posisi adik-adik sekarang di mana? Apakah adik sebagai kawan teknologi? Ataukah lawan teknologi? Ataukah sebagai korban teknologi? Ya, pilihan itu ada sama adik-adik. Tapi kalau pandangan saya untuk saat ini, kebanyakan adik menjadi korban teknologi. Buktinya apa? Ya, adik nelpon sampai tengah malam, video callan sampai tengah malam, atau bahasa kerennya sekarang sleep call ya. Nah, sekarang kita lanjut. Pengaruh positif kemajuan iptek buat kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Yang pertama di sini, kalau kita lihat dari pengaruhnya kepada aspek politik. Nah, sekarang orang ya dengan gampangnya untuk menyuarakan pendapatnya lewat media sosial. Dengan kata lain, dulu susah kita. Mau kampanye susah, sekarang cukup lewat media sosial gampang. Jadi kita tidak perlu lagi ke sana ke sini, tidak perlu lagi mengumpulkan dana yang banyak. Cukup lewat sosial media orang akan mengenal kita. Mau jadi caleg misalnya, buktikan kualitas kita lewat
sosial media itu sendiri sehingga orang banyak mengenal kita. Kemudian aspek ekonomi ya sudah jelas, seperti yang kita singgung tadi itu akan mempermudah kita untuk melakukan jual beli, sehingga banyak sekarang kurir-kurir berkeliaran, kurir-kurir sudah ada pekerjaan, saking karena banyaknya orang yang menggunakan teknologi itu sendiri untuk transaksi jual beli. Selanjutnya aspek sosial budaya. Nah, sekarang di aspek sosial budaya ini ya dengan adanya teknologi ini banyak kita lihat sekarang orang viral di media sosial, kita tahu budayanya orang seperti apa, cepat kita mengetahuinya hanya dengan menggunakan teknologi. Ada kasus di luar negeri keluar di HP, keluar di berita, keluar di media internet. Selanjutnya, nah aspek hukum dan pertahanan keamanannya sekarang, dimana kita para aparat penegak hukum dengan mudah untuk menjalankan sebuah tugas-tugasnya yang mengemban sebagai penegak hukum. Ya, sekarang ada tilang elektronik, CCTV banyak. Jadi jangan main-main, nanti tiba-tiba kalian lewat rambu lalu lintas terus melanggar lalu lintas. Rekam jejak kalian itu bisa dilihat oleh aparat keamanan. Jadi kalian tidak bisa bohong-bohong. Ya rajin pajak, pakai helm. Nah, kemudian pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat. Nah, termasuk aspek politik. Ya, sekarang zaman-zamannya politik, orang kalau menyumbang itu harus diliput. Orang menjelek-jelekkan, menjatuhkan pemimpin itu lewat teknologi. Menghujat, menjatuhkan pemimpin lewat teknologi. Nah, kemudian di aspek ekonomi, ya kita lihat dengan adanya teknologi ini, barang impor itu semakin diandalkan, semakin dibangga-banggakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga produk-produk yang dari dalam negeri itu dianggap produk yang tidak berkualitas. Yang paling berkualitas itu adalah produk dari luar negeri. Kemudian aspek sosial budaya, ya kita lihat sekarang dampak negatifnya pada pemuda-pemuda kita daripada belajar mending main game, judi online, dan banyak kejadian-kejadian atau penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh anak muda, kenakalan remaja. Nah, kemudian aspek hukum dan pertahanannya, dengan cara ini berapa hukum kita banyak dilemahkan oleh teknologi itu sendiri. Misalnya mengupload, bagaimana cara hukum di Indonesia itu lemah dengan cara membuat sebuah kelompok untuk melemahkan hukum kita. Seperti kasus yang kemarin sedang kita lihat, bagaimana negara kita ini mau dirubah Pancasila kita dengan menggunakan syariat Islam. Sementara di negara kita ini agamanya beraneka ragam, dan itu pun sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Baik, nah bagaimana caranya kita sekarang untuk membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan internet? Nah, jadi di sini ya sikap tanggung jawab kita dalam mengembangkan iptek itu yang pertama adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Kemudian sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Nah, kemudian yang terakhir, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Minimal sekarang kita harus selektif dalam menggunakan, dalam mengembangkan iptek. Jadi, tugas adik-adik, khususnya kelas 12 jurusan IPA, analisis dampak negatif penggunaan
internet atau menggunakan teknologi. Ya, minimal dampak positifnya 5 dan dampak negatifnya 5. Jadi minggu depan hari Kamis ya dikumpulkan. Terima kasih.